Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah desain interface, yang mana sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadilah Agung Sulianto, NIM 51704111199. Baiklah, kita akan menjelaskan materi tentang perancangan antarmuka, yang mana perancangan antarmuka itu ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama, apa keinginan dan harapan orang yang ingin menggunakannya nanti, apa batasan dan kemampuan fisik dari rancangan tersebut, bagaimana sistem penerimaan dan pemrosesan informasi mereka bekerja, apa yang dianggap menarik dan menyenangkan, bagaimana karakteristik dan batasan teknik dari hardware dan software komputernya. Lanjut, dokumentasi rancangan. Nah, dokumentasi rancangan di sini itu ada beberapa poin. Yang pertama, bisa kita lihat dokumentasi rancangan bisa berupa sketsa pada kertas. Nah, seperti gambar yang kita lihat di PPT ini. Dan poin selanjutnya itu ya menggunakan piranti prototype GUI, terus menuliskan tekstual yang menjelaskan tentang kaitan antara suatu jendela dengan jendela yang lainnya. Selanjutnya menggunakan piranti bantu yang disebut CASE, Computer Aided Software Engineering. Selanjutnya kita ada kategori program aplikasi, yaitu pertama ada program aplikasi untuk keperluan khusus, yang mana pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi tersebut dapat diperkirakan sehingga memudahkan dalam merancang antarmuka. Yang kedua, program aplikasi yang akan digunakan untuk banyak pengguna atau general purpose software atau juga public software. Penggunaannya mempunyai tingkat kepandaian dan karakteristik beragam sehingga perlu adanya customization atau custom agar pengguna dapat menggunakan aplikasi sesuai dengan selera masing-masing. Lanjut, cara pendekatan pada proses perancangan antarmuka, yaitu pertama ada user centered design approach, yang mana digunakan pada program aplikasi untuk keperluan khusus. Perancangan antarmuka melibatkan pengguna aktif berpendapat ketika perancang sedang membuat antarmuka. Pengguna seolah-olah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka sistem yang akan digunakan. Yang kedua ada user design approach, yaitu penggunaan sendiri yang merancang antarmuka yang diinginkan. Selanjutnya yaitu urutan perancangan dialog. Pertama ada pemilihan ragam dialog, yang mana pemilihan ragam dialog itu dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna, tipe dialog yang diperlukan, dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Yang kedua ada perancangan struktur dialog, yang mana melakukan analisis tugas untuk menentukan model pengguna dari tugas tersebut. Yang ketiga ada perancangan format pesan, yaitu tata letak tampilan, keterangan tekstual secara terinci, dan efisiensi inputting data harus mendapatkan perhatian lebih. 4. Perancangan penanganan kesalahan. Untuk menghindari adanya kesalahan yang timbul, maka adanya kondisi yang disebut abnormal termination, yaitu eksekusi program berhenti karena terjadi kesalahan. Bentuk penanganan kesalahan yaitu ada validasi masukan data, proteksi pengguna, pemulihan dari kesehatan, penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Selanjutnya ada perancangan tampilan berbasis teks. Di dalam perancangan tampilan berbasis teks ini ada yang pertama ada 6 faktor tata letak tampilan. Yang pertama urutan penyajian. Penyajian itu disesuaikan dengan model pengguna yang disusun. Kedua, terus harus ada kesepakatan antara perancang dengan calon pengguna tentang urutan tampilan akan digunakan nantinya. Yang kedua ada kelonggaran, yang mana kelonggaran itu pengguna tabulasi dan spasi dapat memudahkan pengguna untuk mencari suatu teks yang diinginkan meski boros tempat kosong pada layar. Yang ketiga ada pengelompokan,
Yang mana pengelompokan di sini, pengelompokan data yang saling berkaitan untuk mempermudah penstrukturan layar tampilan secara keseluruhan. Dan juga petunjuk adanya pengelompokan data bisa menggunakan beberapa karakter khusus. Yang keempat, adanya relevansi. Relevansi antara lain menampilkan pesan-pesan yang relevan atau sesuai dengan topik yang sedang ditampilkan di layar. Yang kelima, ada konsistensi. Kadang pengguna dihadapkan pada sejumlah tampilan yang penuh informasi sehingga perancang harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Misalnya pada sistem yang terjadi dalam tampilan dialog berbasis pengisian borang atau frame. 6. Adanya kesederhanaan. Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu perancangan tampilan grafis. Perancangan tampilan grafis melibatkan 3 komponen, yaitu pertama, kumpulan objek, penampilan objek-objek, mekanisme yang konsisten. Faktor penting perancangan tampilan grafis yaitu ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Terus yang kedua, urutan visual dan fokus pengguna. Urutan visual dan fokus pengguna di sini yaitu antarmuka grafis dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna antara lain dengan membuat objek yang berkedip, menggunakan warna tertentu, serta menjadikan suatu animasi yang akan lebih menarik perhatian pengguna. Dan yang ketiga, ada struktur internal. Struktur internal di sini adalah untuk pengolahan kata. Kita sering menulis beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Misalnya ada kelompok kata yang ditebalkan, dimiringkan, di garis bawah. Pada antarmuka berbasis grafis, khususnya pada objek-objek yang dapat dimanipulasi, perancang juga harus memberikan struktur internal dalam bentuk yang berbeda dengan yang digunakan pada dokumen tekstual untuk memberitahu pengguna sejauh mana pengguna dapat mengubah atau manipulasi objek tersebut. Kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, yang mana karakteristik dari layar tampilan yang digunakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keindahan wajah antarmuka yang akan ditampilkan. Dengan semakin canggih teknologi itu, kreativitas perancang tampilanlah yang saat ini lebih dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keramahan antarmuka. Penanganan kesalahan. Di sini penanganan kesalahan yaitu validasi pemasukan data. Misalnya jika user harus memasukkan bilangan positif, namun dia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Yang kedua, ada proteksi user. Program memberikan peringatan ketika user melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja atau yang misalnya penghapusan berkas. Yang ketiga, pemulihan dari kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Selanjutnya ada penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Selanjutnya ada kesalahan dibagi menjadi 2 yang tadi. Di sini kesalahan yang pertama ada kesalahan pada saat implementasi program, yaitu kesalahan sintak yang secara langsung akan dideteksi oleh kompiler terjadi pada saat program sedang dikompilasi saat kita melakukan pemrograman. Di situ yaitu kesalahan sintak yang terjadi. Kesalahan logika ketika program sedang dijalankan terjadi pada saat program dijalankan. Kesalahan ini akan mengakibatkan terhentinya program secara abnormal. Jika kita melakukan kesalahan pada logika, yaitu seperti kita menggunakan run
kita menggunakan if else dan lain-lain, ketika salah itu program akan berhenti atau bisa jadi error. Dan sekian presentasi dari saya tentang materi perancangan antarmuka ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.